Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Mojaheni dengan NIM 2005523027 dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Program Studi Akuntansi. Di sini saya ingin mempresentasikan serta menjelaskan tentang salah satu dari mata kuliah Audit Manajemen dengan materi Audit Sumber Daya Manusia yang diampu oleh Bapak Arif Himawan, Dwi Nugroho, SE, AK, MM, CA, CPA. Saya ingin mempresentasikan hasil tugas saya guna untuk memenuhi penilaian akhir semester ini. Baik, untuk yang selanjutnya, ruang lingkup materi audit dibagi menjadi 3 poin, yaitu yang pertama, ada perolehan sumber daya manusia, yang kedua, pengelolaan sumber daya manusia, dan yang ketiga, yaitu pemutusan hubungan kerja. Selanjutnya ada pendahuluan terlebih dahulu. Saya ingin menjelaskan tentang fungsi SDM sumber daya manusia dalam mempersiapkan dan mengelola sumber daya manusia, memegang peranan yang sangat penting dalam pencapaian keunggulan bersaing perusahaan. Dukungan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi memiliki kolerasi positif dengan penciptaan nilai tambah dan tingkat kualitas keputusan yang diambil di dalam perusahaan. Mengingat begitu pentingnya peran fungsi sumber daya manusia terhadap keberhasilan perusahaan, maka perlu dilakukan penilaian untuk memastikan apakah fungsi ini telah mampu memberikan kontribusi terbaiknya kepada perusahaan, yang meliputi yaitu ada terpenuhinya sumber daya manusia yang memenuhi kualifikasi perusahaan. Yang kedua, ada proses sumber daya manusia telah berjalan dengan baik, wajar, dan objektif. Ada pemberdayaan sumber daya manusia menjadi bagian utama dalam pengelolaan sumber daya manusia. Menjadikan kepuasan kerja karyawan sebagai bagian dari keberhasilan perusahaan. Sederet permasalahan lain yang berhubungan dengan sumber daya manusia. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan tentang pengertian audit sumber daya manusia. Audit sumber daya manusia merupakan penilaian dan analisis yang komprehensif terhadap program-program sumber daya manusia. Walaupun secara khusus, audit ini dilakukan pada Departemen Sumber Daya Manusia, tetapi tidak terbatas hanya pada aktivitas-aktivitas yang terjadi pada departemen ini. Audit termasuk studi terhadap fungsi manajemen sumber daya manusia pada organisasi secara keseluruhan, termasuk yang dilaksanakan oleh manajer dan para narasumber. Audit sumber daya manusia menekankan penilaian, evaluasi terhadap berbagai aktivitas sumber daya manusia yang terjadi pada perusahaan dalam rangka memastikan apakah aktivitas tersebut telah berjalan secara ekonomis, efisien, dan efektif dalam mencapai tujuannya, serta memberikan rekomendasi perbaikan atas berbagai kekurangan yang masih terjadi pada aktivitas sumber daya manusia yang diaudit untuk meningkatkan kinerja dari program atau aktivitas tersebut. Audit bisa dilakukan terhadap satu divisi atau departemen, atau mungkin juga dilakukan terhadap keseluruhan organisasi. Dari hasil audit akan diketahui apakah kebutuhan potensial sumber daya manusia perusahaan telah terpenuhi atau tidak, akan berbagai hal dalam aktivitas sumber daya manusia yang masih bisa ditingkatkan kinerjanya. Audit sumber daya manusia membantu perusahaan meningkatkan kinerja atas pengelolaan sumber daya manusia dengan cara yang pertama, menyediakan umpan balik nilai kontribusi fungsi sumber daya manusia terhadap strategi bisnis dan tujuan perusahaan. Yang kedua,
menilai kualitas praktik, kebijakan, dan pengelolaan SDM. Yang ketiga, melaporkan keberadaan SDM saat ini dan langkah-langkah perbaikan yang dibutuhkan. Yang keempat, menilai biaya dan manfaat praktik-praktik sumber daya manusia. Yang kelima, menilai hubungan sumber daya manusia dengan manajemen ini dan cara-cara meningkatkannya. Yang keenam, merancang panduan untuk menentukan standar kinerja sumber daya manusia. Yang ketujuh, mengidentifikasi area yang perlu diubah dan ditingkatkan dengan rekomendasi khusus. Audit sumber daya manusia membantu perusahaan meningkatkan kinerja atas pengelolaan sumber daya manusia dengan cara: yang pertama, menyediakan umpan balik nilai kontribusi fungsi SDM terhadap strategi, bisnis, dan tujuan perusahaan. Yang kedua, menilai kualitas praktik, kebijakan, dan pengelolaan SDM. Yang ketiga, melaporkan keberadaan SDM saat ini dan langkah-langkah perbaikan yang dibutuhkan. Keempat, menilai biaya dan manfaat praktik-praktik sumber daya manusia. Menilai hubungan sumber daya manusia dengan manajemen lini dan cara-cara meningkatkannya. Yang terakhir, merancang panduan untuk menentukan standar kinerja SDM. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan dan menerangkan tentang tujuan audit sumber daya manusia. Ada beberapa hal yang ingin dicapai melalui audit sumber daya manusia yang merupakan tujuan dari dilakukannya audit tersebut. Antara lain, yang pertama, menilai efektivitas dari fungsi sumber daya manusia. Yang kedua, menilai apakah program atau aktivitas sumber daya manusia telah berjalan secara ekonomis, efektif, dan efisien. Yang ketiga, memastikan ketaatan berbagai program atau aktivitas sumber daya manusia terhadap ketentuan hukum, peraturan, dan kebijakan yang berlaku di perusahaan. Yang keempat, mengidentifikasi berbagai hal yang masih dapat ditingkatkan terhadap aktivitas sumber daya manusia dalam menunjang kontribusinya terhadap perusahaan. Yang terakhir, merumuskan beberapa langkah perbaikan yang tepat untuk meningkatkan ekonomisasi, efisiensi, efektivitas berbagai program atau aktivitas sumber daya manusia. Selanjutnya, manfaat audit sumber daya manusia. William B. Werther, Jr., dan Kate Davis menyebutkan beberapa manfaat dari audit sumber daya manusia, antara lain: yang pertama, mengidentifikasi kontribusi dari Departemen Sumber Daya Manusia terhadap organisasi. Yang kedua, meningkatkan citra profesional Departemen Sumber Daya Manusia. Yang ketiga, mendorong tanggung jawab dan profesionalisme yang lebih tinggi karyawan Departemen Sumber Daya Manusia. Yang keempat, memperjelas tugas-tugas dan tanggung jawab Departemen Sumber Daya Manusia. Yang kelima, mendorong terjadinya keragaman kebijakan dan praktik-praktik sumber daya manusia. Yang keenam, menemukan masalah-masalah kritis dalam kebijakan di bidang sumber daya manusia. Yang ketujuh, memastikan ketaatan terhadap hukum peraturan dalam praktik sumber daya manusia. Yang kedelapan, menurunkan biaya sumber daya manusia melalui prosedur sumber daya manusia yang lebih efektif. Yang sembilan, meningkatkan keinginan untuk berubah dalam Departemen Sumber Daya Manusia. Yang terakhir, memberikan evaluasi yang cermat terhadap sistem informasi sumber daya manusia. Selanjutnya, ingin menerangkan tentang pendekatan audit SDM. Ada 3 pendekatan utama dalam audit sumber daya manusia yang umum digunakan, yaitu yang pertama,
menentukan ketaatan pada hukum dan berbagai peraturan yang berlaku. Yang kedua, mengukur kesesuaian program dengan tujuan organisasi. Yang ketiga, mengukur kinerja program. Yang pertama ada menentukan ketaatan pada hukum dan berbagai peraturan yang berlaku. Audit menekankan penilaian bagaimana perusahaan menetapkan berbagai aturan dan kebijakan yang secara internal berlaku di perusahaan. Apakah telah sesuai dengan aturan dan hukum yang ditetapkan pemerintah sebagai pemegang otoritas, dan apakah setiap komponen dalam organisasi menjalankan aktivitasnya sesuai dengan aturan dan kebijakan tersebut. Manajemen puncak harus menyadari bahwa manajemen di setiap tingkat berkewajiban untuk menaati peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku. Berbagai peraturan telah dikeluarkan pemerintah dengan ketenagakerjaan seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan berbagai peraturan lain yang merupakan penjabaran dari undang-undang tersebut. Peraturan ini mengatur tentang hak dan kewajiban perusahaan terhadap tenaga kerja dan pemerintah sebagai pihak pemberi kerja, serta hak dan kewajiban tenaga kerja terhadap perusahaan sebagai pihak yang memberikan jasanya kepada perusahaan, dan bagaimana kedua belah pihak sama-sama menjaga hubungan yang harmonis sehingga tujuan karyawannya dan perusahaan dapat tercapai dengan baik. Perusahaan mampu membuat berbagai kebijakan dan peraturan yang secara internal ditetapkan pada perusahaan tersebut dengan tetap menaati peraturan yang ditetapkan kerja, peningkatan keterampilan, dan keahlian karyawan, serta menjadi sorotan audit. Di samping itu, yang tidak kalah pentingnya perlu untuk diaudit adalah bagaimana karyawan melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya secara profesional dalam rangka aturan dan kebijakan yang telah ditetapkan perusahaan. Yang kedua, ada mengukur kesesuaian program dengan tujuan organisasi. Semakin pentingnya arti produktivitas karyawan bagi perusahaan, menjadikan manajemen puncak memberikan perhatian yang lebih baik kepada Departemen Sumber Daya Manusia. Produktivitas berasal dari kelompok karyawan yang bertentang diberdayakan, mempunyai semangat dan dihargai. Membuat setiap orang sebagai bagian dari setiap langkah yang diambil dan memperbolehkannya berpendapat memiliki peran dalam keberhasilan perusahaan, merupakan sumber peningkatan produktivitas yang sangat berarti bagi perusahaan. Manajer sumber daya manusia sebagai pengendali fungsi ini dituntut untuk mampu mengarahkan program-programnya pada berbagai aktivitas yang tepat, yang dapat meningkatkan produktivitas karyawan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Keselarasan tujuan Departemen Sumber Daya Manusia mulai dari tujuan para karyawannya sampai tujuan berbagai program yang ditetapkan utama dalam penyusunan rencana di Departemen Sumber Daya Manusia. Pemahaman terhadap tujuan perusahaan dan strategi pencapaiannya menjadi dasar dalam penyusunan program setiap fungsi bisnis. Tren yang berkembang saat ini di mana SDM dalam penyusunan program setiap fungsi bisnis adalah sumber kekuatan bersaing perusahaan, menantang manajer sumber daya manusia untuk berinovasi dalam menciptakan model pengelolaan SDM yang tepat, sesuai dengan strategi yang telah ditetapkan. Menjadikan sumber daya manusia sebagai kekuatan bersaing menuntut adanya program pengelolaan sumber daya manusia yang secara optimal memberikan ruang dan waktu terhadap keterlibatan sumber daya manusia dalam keberhasilan perusahaan. Pemberdayaan sumber daya manusia diwujudkan dalam berbagai program yang memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya
bagi karyawan untuk berpartisipasi dan mengambil peran dalam mencapai keberhasilan perusahaan. Oleh karena itu, penilaian terhadap kesesuaian dan dukungan program atau aktivitas SDM terhadap strategi pencapaian tujuan perusahaan menjadi sorotan yang penting dalam audit sumber daya manusia. Yang ketiga, mengukur kinerja program. Mengukur kinerja program berarti menghubungkan aktivitas aktual program sumber daya manusia yang diaudit dengan ukuran-ukuran keberhasilan yang telah ditetapkan sebelumnya. Di samping ukuran-ukuran keberhasilan, penilaian kinerja program juga dihubungkan dengan strategi dan rencana yang telah dilakukan. Untuk mencapai tujuannya, fungsi sumber daya manusia menetapkan berbagai program sebagai implementasi rencana ekonomis, efisien, dan efektif. Program dalam mencapai tujuannya. Dari hasil audit akan diketahui apakah beberapa program masih mungkin untuk ditingkatkan kinerjanya. Dari hasil audit akan diketahui apakah beberapa program masih mungkin untuk ditingkatkan kinerjanya atau memang program tersebut belum berjalan secara maksimal untuk ditingkatkan kinerjanya. Dalam pelaksanaan audit, masing-masing pendekatan ini tidak berdiri sendiri, tetapi lebih kepada kombinasi manajemen dalam meningkatkan keunggulan bersaing perusahaan. Penekanan pada salah satu pendekatan dimungkinkan tergantung pada tujuan dan tujuan audit yang telah ditetapkan. Beberapa pendekatan audit sumber daya manusia, yaitu ada pendekatan komparatif. Tim audit sumber daya manusia membandingkan perusahaan atau divisi dengan perusahaan atau divisi lainnya guna menyingkap bidang-bidang yang berkinerja buruk. Pendekatan lini lazimnya digunakan untuk membandingkan hasil-hasil dari aktivitas-aktivitas atau program sumber daya manusia spesifik. Pendekatan ini membantu mendeteksi bidang-bidang yang membutuhkan pembenaran. Yang kedua, ada pendekatan otoritas pihak luar. Tim audit sumber daya manusia bergantung pada keahlian-keahlian konsultan dari luar atau temuan-temuan riset yang dipublikasikan sebagai suatu standar terhadapnya. Aktivitas-aktivitas atau program sumber daya manusia dievaluasi. Konsultan ataupun temuan-temuan riset dapat membantu mendapatkan solusi penyebab masalah-masalah yang timbul. Yang ketiga, pendekatan statistikal. Dari catatan-catatan yang ada, tim audit sumber daya manusia menghasilkan standar-standar statistikal terhadap aktivitas-aktivitas dan program-program sumber daya manusia dievaluasi. Dengan standar matematis ini, tim audit dapat menemukan kesalahan-kesalahan pada saat kesalahan tersebut masih kecil berupa data yang dikumpulkan per tahun. Metode kuantitatif seperti regresi, yaitu memanfaatkan hubungan antara dua atau lebih variabel kuantitatif sehingga satu variabel dapat diprediksi dari variabel lainnya. Yang lainnya ada korelasi. Korelasi itu mengukur tingkat asosiasi yang ada pada antara dua atau satu lebih variabel. Yang terakhir, diskriminan. Mengidentifikasi faktor-faktor yang membedakan antara dua atau lebih kelompok dalam suatu populasi. Yang keempat, pendekatan kepatuhan. Dengan mengambil sampel elemen-elemen sistem informasi sumber daya manusia, tim audit mencari penyimpangan-penyimpangan dari berbagai peraturan, kebijakan, serta prosedur-prosedur perusahaan. Melalui upaya-upaya pencarian fakta, tim audit dapat menemukan apakah terdapat keputusan berbagai kebijakan dan peraturan perusahaan. Terakhir, pendekatan manajemen berdasarkan tujuan.
pada saat pendekatan manajemen berdasarkan tujuan digunakan terhadap bidang-bidang sumber daya manusia. Tim audit dapat membandingkan hasil-hasil aktual yang dengan tujuan-tujuan yang dinyatakan. Bidang-bidang berkinerja buruk dapat dideteksi dan dilaporkan. Selanjutnya ada langkah-langkah audit sumber daya manusia, yang terdiri dari audit pendahuluan, review dan pengujian pengendalian manajemen atas program-program, audit lanjutan, pelaporan, dan tindak lanjut. Dari langkah-langkah audit sumber daya manusia, yang pertama ada audit pendahuluan. Pada tahap ini, auditor menekankan auditnya pada pencarian informasi, latar belakang dan gambaran umum terhadap program atau aktivitas sumber daya manusia yang diaudit. Informasi yang diperoleh pada tahap ini akan mengantarkan auditor pada penentuan tujuan audit sementara. Tujuan audit merupakan suatu hipotesis yang memerlukan pembuktian atau audit objektif untuk menjawab pertanyaan kecurigaan auditor. Untuk mendapatkan jawaban ini, auditor menerapkan prosedur-prosedur audit yang telah ditetapkan. Audit keuangan memiliki tujuan audit yang mudah jelas, yaitu bukti-bukti transaksi dan laporan keuangan yang disebut audit. Sementara tujuan audit dalam saat audit SDM harus dirumuskan terlebih dahulu dan memerlukan suatu survei untuk memahami kondisi yang terjadi pada berkaitan dengan program atau aktivitas yang diaudit serta masih memerlukan perbaikan untuk mendukung keberhasilan perusahaan di masa depan. Tujuan audit merupakan hal yang sangat penting dalam audit sumber daya manusia. Karena tujuan audit ini yang mengarahkan bagaimana audit dilaksanakan, termasuk hasil apa yang diharapkan dari audit tersebut. Ketetapan perumusan tujuan audit ini sangat menentukan keberhasilan audit mencapai tujuannya. Tujuannya audit terdiri atas 3 elemen, yaitu kriteria, penyebab, dan akibat. Tujuan audit terdiri atas 3 elemen, yaitu kriteria. Salah satunya, kriteria merupakan standar atau norma yang menjadi pedoman bagi setiap individu dan kelompok dalam organisasi dalam bertindak. Berbagai peraturan, kebijakan, dan ketentuan lain yang ditetapkan perusahaan sebagai pedoman dalam beraktivitas adalah kriteria. Kriteria inilah yang menjadi dasar bagi luar anggota dalam melakukan penilaian terhadap program atau aktivitas yang diaudit. Kriteria dapat berupa hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, rencana SDM. Yang kedua, berbagai kebijakan dan peraturan tentang SDM. Yang ketiga, tujuan setiap program SDM. Yang keempat, standar operating procedure atau SOP yang dimiliki perusahaan. Yang kelima, rencana pelatihan dan pengembangan karyawan. Yang keenam, standar evaluasi atau ukuran kinerja yang telah diterapkan oleh penjual Indonesia. Yang keenam, standar evaluasi atau ukuran kinerja yang telah ditetapkan perusahaan. Yang ketujuh, peraturan pemerintah. Yang kedelapan, standar norma yang merupakan best practice yang diterapkan oleh perusahaan sejenis dalam bidang sumber daya manusia dapat digunakan sebagai acuan atau benchmark. Yang terakhir, kriteria lain yang mungkin untuk diterapkan. Selanjutnya ada penyebab.
Penyebab merupakan pelaksanaan program-program SDM dalam organisasi yang menyebabkan terjadinya kondisi SDM yang ada saat ini. Penyebab ini ada yang bersifat positif, di mana aktivitas yang terjadi sangat mendukung tercapai atau terlampauinya tujuan serta manfaat dari program atau aktivitas yang dilaksanakan tersebut. Misalnya, pemilihan metode, materi, dan tutor dalam pelatihan karyawan yang tepat sehingga program pelatih karyawannya dapat mencapai tujuannya atau meningkatkan keterampilan dan disiplin karyawan. Penyebab ada juga yang bersifat negatif, di mana aktivitas yang terjadi menyebabkan tidak tercapainya tujuan dari aktivitas yang dilaksanakan atau bahkan perusahaan mengalami kerugian baik secara finansial maupun non-finansial. Sebagai contoh, penetapan kompensasi karyawan yang tidak berdasarkan survei pengupahan menyebabkan tidak tercapainya keadilan internal dan eksternal dalam kompensasi yang diterima karyawan. Yang terakhir ada akibat. Akibat merupakan sesuatu yang harus ditanggung atau dinikmati perusahaan karena terjadinya perbedaan aktivitas yang seharusnya dilakukan atau berdasarkan kriteria dengan aktivitas aktual yang terjadi di lapangan atau dilakukan oleh setiap komponen dalam organisasi. Akibat yang berasal dari penyebab positif dapat menguntungkan perusahaan, sedangkan akibat yang timbul dari penyebab negatif akan merugikan perusahaan. Akibat ini dapat diukur secara finansial maupun non-finansial. Yang kedua yaitu ada review terhadap sistem pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen yang dimiliki perusahaan menjadi pedoman yang digunakan oleh para manajer dan supervisor dalam mengendalikan proses yang berjalan agar tidak keluar oleh para manajer dari ketentuan yang telah ditetapkan. Di samping itu, sistem pengendalian ini juga mengendalikan proses agar berjalan secara ekonomis, efisien, dan efektif dalam mencapai tujuan perusahaan. Dalam audit sumber daya manusia, auditor harus memahami hal ini terutama yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya manusia. Beberapa hal yang berhubungan dan berkaitan dengan sistem pengendalian manajemen di bidang yang harus diperhatikan oleh auditor dalam audit sumber daya manusia, antara lain, yang pertama, tujuan program atau aktivitas sumber daya manusia harus dinyatakan dengan jelas dan tegas. Yang kedua, kualitas dan kuantitas dari sumber daya manusia yang melaksanakan program atau aktivitas kualifikasi sumber daya manusia. Yang ketiga, ada anggaran program. Yang keempat, pedoman atau metode kerja, persyaratan kualifikasi. Yang kelima, spesifikasi dan deskripsi pekerjaan. Yang keenam, standar kinerja perusahaan. Berdasarkan hasil review sistem pengendalian manajemen ini, auditor akan mampu lebih dalam memahami kondisi yang terjadi. Dengan demikian, auditor mampu memutuskan apakah tujuan audit sementara yang ditetapkan pada audit pendahuluan dapat ditingkatkan menjadi tujuan audit yang sesungguhnya, atau dengan adanya cukup bukti pendukung terhadap permasalahan sebaliknya. Yang disoroti auditor yang terutang dalam tujuan audit sementara, atau diabaikan karena terjadi sebaliknya. Di samping itu, berdasarkan hasil review ini, auditor dapat mengambil keputusan apakah audit dapat dilanjutkan atau tidak, mengingat ketersediaan data yang dibutuhkan dan kebebasan dalam melaksanakan audit atau tidak menghadap keterbatasan akses dalam melakukan audit. Yang ketiga, ada audit lanjutan.
Dari temuan audit yang diperoleh, audit meringkas dan melakukan pengelompokan terhadap temuan tersebut ke dalam kriteria penyebab dan akibat. Kondisi merupakan kenyataan real yang ditemukan auditor berkaitan dengan program-program sumber daya manusia yang ditetapkan perusahaan. Contoh, kondisi dapat berupa rendahnya keterampilan karyawan, produktivitas kerja yang rendah, tidak adanya motivasi untuk berprestasi pada karyawan, tingkat absensi dan perputaran karyawan yang tinggi, dan sebagainya. Kondisi ini disebabkan oleh berbagai aktivitas dalam mengelola sumber daya manusia. Kriteria merupakan berbagai aturan, norma, dan standar sebagai pedoman bertindak bagi seluruh pihak berwenang dalam pengelolaan sumber daya manusia. Contoh kriteria dapat berupa pedoman pelaksanaan pelatihan karyawan, ketentuan pemberian insentif, aturan, disiplin kerja, kompensasi, dan berbagai pedoman norma lainnya dalam pengelolaan sumber daya manusia. Penyebab adalah tindakan real dari pihak-pihak yang berwenang dalam menangani sumber daya manusia, yang menyebabkan terjadinya kondisi yang ditemukan auditor. Penyebab dapat berupa penyimpangan dari pedoman pelaksanaan pelatihan karyawan, seperti tidak dilaksanakan pelatih sesuai dengan rencana yang menyebabkan keterampilan karyawan rendah, dan berbagai penyebab dengan rencana yang menyebabkan keterampilan karyawan rendah, dan berbagai penyebab lainnya. Berbagai kelompok temuan tersebut kemudian dianalisis untuk memahami apakah permasalahan yang terjadi merupakan permasalahan yang berdiri sendiri atau saling terkait dengan bonceng-boncengan. Merupakan permasalahan yang berdiri sendiri atau saling terkait dengan permasalahan-permasalahan yang lain. Berkaitan dengan hal ini, auditor harus mengembangkan temuan secara cermat sehingga dapat diketahui adanya penyimpangan yang terjadi. Apa penyebab dari penyimpangan tersebut? Apa akibat yang harus dipertanggungjawabkan perusahaan? Berkaitan dengan terjadinya penyimpangan tersebut, dari berbagai kekurangan yang ditemukan, kemudian auditor menyusun suatu rekomendasi untuk memperbaiki penyimpangan yang terjadi agar tidak terulang lagi di masa yang akan datang. Selanjutnya, yang keempat ada pelaporan. Laporan harus disajikan dalam bahasa yang mudah dipahami. Laporan audit harus memuat tentang informasi latar belakang, kesimpulan audit, dan disertai dengan temuan-temuan audit sebagai bukti pendukung kesimpulan tersebut. Dalam laporan juga harus disajikan rekomendasi yang diusulkan auditor sebagai alternatif perbaikan terhadap penyimpangan atau kekurangan yang masih terjadi. Sebagai kelengkapannya, laporan juga harus menyatakan ruang lingkup dari audit yang dilakukan, juga harus memuat rekomendasi serta ruang lingkup audit. Yang kelima ada tindak lanjut. Tindak lanjut merupakan implementasi dari rekomendasi yang diajukan auditor. Manajemen dan auditor harus sepakat dan secara bersama-sama dalam melaksanakan tindak lanjut perbaikan tersebut. Pada dasarnya, keputusan untuk melakukan tindak lanjut sepenuhnya ada pada manajemen. Tetapi dalam pelaksanaannya, auditor mendampingi agar tindak lanjut tersebut berjalan sesuai dengan rekomendasi yang diajukan dan dapat mencapai tujuannya. Ruang lingkup audit. Pelaksanaan audit sumber daya manusia pada dasarnya adalah untuk memastikan apakah kebutuhan potensial SDM bagi perusahaan, baik kuantitas maupun kualitas, telah terpenuhi secara ekonomis, efektif, dan efisien.
Kebutuhan sumber daya manusia menyangkut besarnya kapasitas SDM yang harus tersedia dalam operasional perusahaan. Untuk memenuhi kebutuhan SDM ini, proses SDM mulai dari perencanaan sampai dengan pemutusan hubungan kerja harus dilaksanakan secara selaras dengan tujuan perusahaan secara keseluruhan, sesuai dengan ketentuan dan hukum yang berlaku secara ekonomis, efektif, dan efisien. Oleh karena itu, audit SDM mengevaluasi program aktivitas SDM secara komprehensif. Maka ruang lingkup audit ini meliputi seluruh proses SDM, baik secara parsial atau pada satu bidang program atau aktivitas maupun secara keseluruhan sesuai dengan kebutuhan dari hasil audit, baik dilaksanakannya hanya pada satu departemen divisi maupun pada perusahaan secara keseluruhan. Sumber daya manusia harus dikelola sebagaimana halnya aset yang dimiliki perusahaan dengan cemilan. Pola pikir pemberdayaan karyawan atau employee empowerment harus menjadi dasar dalam pengelolaan SDM ini. Ruang lingkup audit SDM ini dibuang ke dalam 3 kelompok, sesuai dengan administrasi aset tetap pada umumnya, yaitu perolehan, penggunaan, dan penghentian penggunaan sebagai berikut. Yang pertama, rekrutmen atau perolehan SDM, mulai dari awal proses perencanaan kebutuhan SDM hingga proses seleksi dan penempatan. Yang kedua, pengelolaan atau pemberdayaan SDM, meliputi semua aktivitas pengelolaan SDM setelah ada di perusahaan, mulai dari pelatih dan pengembangan sangat pengen hasilnya. Yang ketiga, ada pemutus hubungan kerja PHK karena mengundurkan diri maupun pemecatan akibat pelanggaran aturan perusahaan. Audit perolehan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia merupakan proses analisis dan identifikasi tentang kebutuhan dan ketersediaan sumber daya manusia untuk menyelesaikan berbagai bidang, tugas, dan tanggung jawab yang harus dikelola perusahaan dalam mencapai tujuannya. Rencana sumber daya manusia merupakan bagian dari rencana strategi perusahaan, di mana rencana ini memastikan kebutuhan sumber daya manusia untuk mengimplementasikan strategi pencapaian tujuan perusahaan dapat terpenuhi dalam kapasitas atau kuantitas dan kualifikasinya yang tepat pada saat diperlukan. Oleh karena itu, perencanaan sumber daya manusia harus secara maksimal mengadopsi berbagai perubahan lingkungan, bisnis, dan organisasi yang terjadi, sehingga dapat memenuhi tuntutan perubahan tersebut yang tertuang dalam rencana strategis perusahaan. Menjadikan sumber daya manusia sebagai sumber kekuatan bersaing berarti menempatkan sumber daya manusia sebagai kompetensi inti untuk mendapatkan keunggulan bersaing bagi perusahaan. Menjadikan sumber daya manusia sebagai kompetensi inti dapat dilakukan dengan menarik dan mempertahankan tenaga kerja yang memiliki profesionalisme dan kemampuan khusus, membiayai pelatihan mereka, dan memberikan kompensasi yang memadai agar dapat terus bersaing dengan organisasi lain. Berbagai program pemberdayaan memberikan ruang bagi keterlibatan sumber daya manusia secara penuh dalam strategi pencapaian keberhasilan perusahaan. Harus dirancang secara tepat dalam perencanaan sumber daya manusia ini. Tanggung jawab perencanaan sumber daya manusia pada dasarnya terletak pada seluruh manajer yang membutuhkan sumber daya manusia dan departemen sumber daya sebagai koordinator
yang mengenangani bidang sumber daya manusia. Para manajer dapat menyediakan data yang berhubungan dengan kebutuhan sumber daya manusia untuk dianalisis pada Departemen Sumber Daya Manusia, sehingga rencana SDM dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan sumber daya manusia yang tepat pada saat diperlukan. Oleh karena itu, harus terjalin kemitraan antara para manajer dan Departemen Sumber Daya Manusia perencanaan ini. Tahapan dalam proses perencanaan sumber daya manusia diawali dengan mempertimbangkan tujuan dan strategi perusahaan, tingginya intensitas persaingan dan perubahan lingkungan bisnis untuk memberikan yang terbaik bagi pelanggan atau customer fokus berdampak pada perubahan strategi perusahaan dalam mencapai tujuannya. Organisasi bisnis saat ini harus melakukan berbagai perubahan agar bisa eksis di pasar dengan memberikan berbagai manfaat nilai yang lebih besar dari apa yang telah dikorbankan pelanggan. Memaksimalkan nilai pelanggan atau customer value dapat dicapai melalui efisiensi pada seluruh operasi perusahaan tanpa mengorbankan kualitas sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pada kondisi ini, perusahaan harus menjamin operasinya bebas dari aktivitas yang tidak bermasalah, yang tidak menambah nilai, atau non-value added activity, yang merupakan sumber pemborosan pada berbagai aspek. Menanggapi hal ini, analisis pekerjaan merupakan sumber pemborosan pada berbagai aspek. Menanggapi hal ini, analisis pekerjaan harus dilakukan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang isi pekerjaan dan kebutuhan SDM serta di mana pekerjaan dilaksanakan. Hasil dari analisis pekerjaan ini adalah perusahaan memiliki uraian pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, dan standar kinerja yang baru, yang sesuai dengan strategi pencapaian tujuan perusahaan. Setelah perusahaan memiliki uraian, spesifikasi pekerjaan, dan standar kinerja kerja yang baru, penilaian terhadap kondisi sumber daya manusia internal harus dilakukan. Tujuannya untuk menilai ketersediaan dan kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan pekerjaan yang ada dalam operasional perusahaan. Penilaian ini akan memberikan informasi kepada perencanaan tentang 1. Pekerjaan yang ada saat ini. 2. Berapa banyak sumber daya manusia yang terlibat pada setiap tugas. 3. Seberapa pentingnya tugas-tugas tersebut dalam mencapai tujuan perusahaan. 4. Pekerjaan mana yang membutuhkan penerapan strategi organisasi. 5. Apa saja karakteristik dari pekerjaan yang diharapkan. Keakuratan informasi ini sangat tergantung kepada keandalan sistem informasi sumber daya manusia perusahaan, karena pada sistem informasi ini, semua data yang berkaitan dengan pekerjaan dan yang mengerjakannya seharusnya terdokumentasi dengan baik. Tahapan berikutnya adalah setelah penelitian. Kondisi internal sumber daya manusia dilakukan adalah analisis lingkungan eksternal yang mempengaruhi penawaran tenaga kerja di pasar kerja. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penawaran tenaga kerja yang harus diperhatikan dalam perencanaan SDM, yaitu 1. Pengaruh pemerintah, 2. Kondisi perekonomian, 3. Kondisi persaingan dan posisi perusahaan di pasar, 4. Komposisi tenaga kerja dan pola kerja. Hal ini harus mendapat perhatian yang memadai agar proses penerimaan tenaga kerja yang dilakukan perusahaan dapat memenuhi kebutuhan sumber daya manusia perusahaan, baik kuantitas dan kualitasnya, dan tidak melanggar hukum peraturan yang berhubungan dengan penerimaan tenaga kerja ini. Ada beberapa sumber tenaga kerja sebagai alternatif dalam pencarian sumber daya manusia, antara lain lembaga pelatihan tenaga kerja, perguruan tinggi, bursa kerja,
lembaga-lembaga lain yang menyediakan mempersiapkan tenaga kerja siap pakai. Penerimaan sumber daya manusia harus mampu memilih sumber tenaga kerja yang paling efisien dalam mendapatkan kualifikasi tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Informasi yang diperoleh dari hasil penilaian lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal digunakan untuk meramal permintaan dan kebutuhan sumber daya manusia sesuai dengan tujuan dan strategi perusahaan. Peramalan pada dasarnya adalah identifikasi kondisi masa depan yang diharapkan berdasarkan informasi masa lalu dan yang terjadi saat ini. Hasil dari peramalan ini adalah kebutuhan sumber daya manusia perusahaan di masa yang akan datang dan dari sumber yang mana kebutuhan tersebut terpenuhi. Hasil dari perencanaan sumber daya manusia menjadi panduan dari berbagai program atau aktivitas SDM yang akan dilaksanakan perusahaan di masa depan. Secara keseluruhan, program-program tersebut ditujukan untuk memenuhi kebutuhan SDM perusahaan, meningkatkan kemampuan SDM dalam melaksanakan wewenang serta tanggung jawabnya, serta memberi kepuasan kerja melalui pemenuhan kebutuhan karyawan, baik yang bersifat finansial maupun non-finansial. Beberapa tujuan yang ingin dicapai melalui perencanaan SDM menunjukkan komitmen fungsi SDM dalam pencapaian tujuan perusahaan secara keseluruhan melalui yang pertama, penentuan kuantitas dan kualitas SDM yang akan mengisi semua formasi di dalam perusahaan. Yang kedua, menjamin tersedianya SDM saat ini dan yang akan datang, sehingga setiap pekerjaan ada yang mengerjakan dan mempertanggungjawabkannya. Yang ketiga, menghindari terjadinya mismanagement dan tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas. Yang keempat, memudahkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi pengelolaan SDM sehingga produktivitas kerja meningkat. Yang kelima, menghindari kekurangan atau kelebihan SDM. Yang keenam, memberikan pedoman bagi program atau aktivitas SDM. Yang ketujuh, memberikan dasar untuk melakukan evaluasi terhadap karyawan. Sementara manfaat dari perencanaan SDM meliputi perusahaan dapat memanfaatkan secara optimal SDM yang sudah ada di perusahaan, meningkatkan efektivitas kerja, meningkatkan produktivitas kerja karyawan, tersedianya SDM yang memenuhi kualifikasi untuk wewenang dan tanggung jawab yang lebih besar di masa yang akan datang, menyediakan dasar penyusunan program SDM bagi fungsi SDM. Tanggung jawab perencanaan SDM pada dasarnya terletak pada seluruh manajer yang membutuhkan SDM dan Departemen SDM sebagai koordinator yang menangani bidang SDM. Tahapan dalam proses perencanaan SDM diawali dengan mempertimbangkan tujuan dan strategi perusahaan. Tingginya intensitas persaingan dan perubahan lingkungan bisnis untuk memberikan yang terbaik bagi pelanggan atau customer focus berdampak pada perubahan strategi perusahaan dalam mencapai tujuannya. Manfaat perencanaan SDM meliputi 1. Perusahaan dapat memanfaatkan secara optimal SDM yang sudah ada di perusahaan. 2. Meningkatkan efektivitas kerja. 3. Meningkatkan produktivitas kerja karyawan. 4. Tersedianya SDM yang memenuhi kualifikasi untuk memegang wewenang dan tanggung jawab yang lebih besar di masa yang akan datang. 5. Menyediakan dasar penyusunan program SDM bagi fungsi SDM. Yang selanjutnya ada rekrutmen. Rekrutmen meliputi upaya pencarian sejumlah calon karyawan yang memenuhi syarat dalam jumlah tertentu, sehingga dari mereka perusahaan dapat menyeleksi orang-orang yang paling tepat untuk mengisi lowongan pekerjaan yang ada. Proses rekrutmen disajikan pada gambar berikut. Kegiatan kunci dalam pelaksanaan rekrutmen adalah sebagai berikut.
yaitu menentukan kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang pada setiap bidang, jenis pekerjaan, dan levelnya dalam perusahaan. Selanjutnya, terus berupaya mendapatkan informasi tentang perkembangan kondisi pasar tenaga kerja. Selanjutnya, yang ketiga, menyusun bahan-bahan rekrutmen yang efektif. Menyusun program rekrutmen yang terpadu berhubungan dengan aktivitas SDM yang lain dengan kerjasama antar manajer, lini, dan karyawan. Mendapatkan pool calon karyawan yang berbobot dan memenuhi syarat. Mencatat jumlah dan kualitas pelamar dari berbagai sumber dan masing-masing metode rekrutmennya. Terakhir, melakukan tindak lanjut terhadap para karyawan yang ditolak maupun yang diterima untuk mengevaluasi efektivitas rekrutmen yang dilakukan. Beberapa sumber tenaga kerja di luar perusahaan seperti lembaga pelatihan kerja, kursus-kursus perguruan tinggi, departemen tenaga kerja, dan bursa kerja merupakan alternatif sumber tenaga kerja yang bisa dimanfaatkan perusahaan dalam menarik calon karyawan. Pelaksana rekrutmen harus mendapatkan SDM dengan cara yang paling ekonomis, efektif, dan efisien. Pertimbangan pemilihan sumber tenaga kerja harus didasarkan pada kebutuhan SDM sesuai dengan kualifikasinya. Tidak semata-mata memanfaatkan sumber tenaga yang kerja yang paling murah, tetapi harus diperhatikan pula kredibilitas dari sumber tersebut. Selanjutnya ada seleksi dan penempatan. Seleksi adalah proses mendapatkan dan menggunakan informasi mengenai pelamar kerja untuk menentukan siapa jangka pendek dan jangka panjang. Sedangkan penempatan atau placement berkaitan dengan pencocokan seseorang dengan jabatan yang akan dipegangnya. Seleksi dan penempatan bertujuan untuk menempatkan orang yang tepat pada jabatan atau pekerjaan yang tepat. Ini berarti mengukur kesesuaian antara keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan seseorang dengan tuntutan pekerjaan dan juga kecocokan antara kepribadian, minat, kesukaan, serta kesempatan dan budaya yang terkait dengan perusahaan secara keseluruhan. Pelaksana seleksi yang berjalan dengan baik dapat menjamin bahwa perusahaan mempunyai karyawan yang dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan menghasilkan produktivitas yang tinggi. Pelaksanaan seleksi menghubungkan antara elemen-elemen kinerja setiap pekerjaan dengan kriteria seleksi bagi tenaga kerja yang akan memenuhi tujuan kinerja dan praktikor operasional kriteria seleksi. Beberapa tujuan khusus yang dapat dicapai melalui seleksi adalah sebagai berikut. 1. Memungkinkan perusahaan menerapkan strategi bisnis khususnya yang telah ditetapkan. 2. Memastikan bahwa investasi keuangan yang dilakukan pada karyawan SDM dapat kembali pada waktu tertentu. 3. Mengevaluasi, memperkerjakan, dan menempatkan pelamar pada jabatan yang sesuai dengan minat mereka. 4. Memperlakukan pelamar secara adil atau tidak diskriminatif. 5. Memperkecil kerugian yang mungkin terjadi sebagai akibat dari kesalahan dalam menerima dan menempatkan karyawan. 6. Membantu memenuhi tujuan penerimaan karyawan dan jadwal yang telah ditentukan. Proses seleksi melibatkan beberapa tahapan sesuai dengan kebutuhan perusahaan atau berpedoman pada prediktor yang digunakan. Untuk meyakinkan bahwa tenaga kerja yang diterima adalah yang paling sesuai dengan kebutuhan kinerja pekerjaan yang akan menjadi tanggung jawabnya. Selanjutnya ada audit pengelolaan sumber daya manusia. Itu terdiri dari pelatihan dan pengembangan karyawan, perencanaan dan pengembangan karir, penilaian kinerja, kompensasi dan balas jasa, keselamatan dan kesehatan kerja, serta kepuasan kerja karyawan. Pelatihan dan pengembangan karyawan. Pelatihan dan pengembangan karyawan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan SDM dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, baik saat ini maupun di masa yang akan datang.
Pelatihan menekankan pada peningkatan keterampilan dan kemampuan SDM dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya saat ini. Sedangkan pengembangan SDM lebih menekankan pada peningkatan kinerja SDM di masa yang akan datang. Setiap perusahaan membutuhkan pelatihan bagi SDM-nya, maka setiap perusahaan memiliki program pelatihan bagi karyawannya. Agar pelatihan dapat berjalan secara ekonomis, efektif, dan efisien, maka diperlukan identifikasi terlebih dahulu. Kebutuhan pelatihan dapat dilakukan dengan cara menentukan keterampilan apa yang dibutuhkan karyawan. 2. Melakukan penilaian secara periodik untuk mengidentifikasi topik yang tepat untuk pelatihan. 3. Melakukan proses identifikasi secara terus-menerus yang meliputi penilaian terhadap kursus pelatihan yang telah selesai dilaksanakan. Dan terakhir, menentukan tolak ukur pada industri yang sama terhadap pelatihan yang dilakukan dan keberhasilannya dalam meningkatkan kinerja karyawan. Tujuan perencanaan dan pengembangan karir. Yang pertama ada menyelaraskan strategi dan SDM yang dimiliki perusahaan. Yang kedua, mengembangkan karyawan yang dapat dipromosikan. Yang ketiga, mendukung keberagaman tenaga kerja. Yang keempat, menurunkan perputaran karyawan. Yang kelima, mendukung munculnya potensi karyawan. Yang enam, meningkatkan perkembangan pribadi. Yang ketujuh, mengurangi ketergantungan karyawan terhadap pihak lain dalam mengembangkan karirnya. Yang kedelapan, memuaskan kebutuhan karyawan. Yang terakhir, membantu perencanaan tindakan afirmatif. Penilaian kinerja. Penilaian kinerja karyawan pada dasarnya adalah menghubungkan kinerja karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan standar atau ukuran keberhasilan yang telah ditetapkan sebelumnya untuk tugas dan tanggung jawab tersebut. Hasil penilaian kinerja karyawan dapat mencerminkan sebagai dari kinerja perusahaan. Kegagalan produk yang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal, sebagian dapat mencerminkan kinerja karyawan di bagian produksi. Karena kegagalan produksi salah satu dapat terjadi karena kurangnya cakap karyawan tersebut dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Sementara itu, untuk penilaian kerja yang berorientasi masa depan memiliki beberapa tujuan, yaitu membantu tiap karyawan untuk semakin memahami tentang peran dan fungsinya di dalam perusahaan. 2. Membantu karyawan mengerti kekuatan dan kelemahannya dikaitkan dengan peran dan sehingga fungsinya di dalam perusahaan. Yang ketiga, meningkatkan rasa kebersamaan antara masing-masing karyawan dan supervisor tinggi dengan cara terus-menerus meningkatkan perilaku dan kualitas posisi. Yang keempat, membantu mempersiapkan karyawan untuk memegang pekerjaan pada jenjang yang lebih tinggi. Yang terakhir, menyediakan data karyawan secara berkala dan atau untuk pengambilan keputusan di bidang SDM. Dalam program audit, hal-hal sebagai berikut harus ada dalam audit penilaian kerja karyawan. Yang pertama itu tujuan penelitian, lalu ada instrumen penilaian, ada petugas penilai, siapa yang dinilai, standar penilaian, waktu penilaian, pelatihan bagi penilai, dan umpan balik dan implikasi. Kompensasi dan balas jasa. Kompensasi adalah sesuatu yang diterima karyawan sebagai pengganti atau imbalan atas kontribusi yang telah diberikan karyawan kepada perusahaan. Hal ini merupakan salah satu bentuk pelaksanaan fungsi manajemen SDM yang berhubungan dengan semua jenis pemberian penghargaan individual atas jasa, keahlian atau pekerjaan, dan kesetiaan karyawan kepada bisnis perusahaan. Kompensasi dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu kompensasi finansial dan non-finansial. Perusahaan harus memiliki manajemen kompensasi yang bisa mendukung peningkatan kinerja perusahaan melalui terpenuhinya kebutuhan karyawan. Secara umum, tujuan dari manajemen kompensasi adalah untuk membantu perusahaan mencapai tujuannya dan menjamin terciptanya keadilan internal dan eksternal. Keadilan internal menjamin bahwa seluruh karyawan di dalam perusahaan mendapatkan kompensasi berdasarkan standar yang sama. Sementara tujuan dari pemberian upah dan gaji adalah sebagai berikut.
menjalin ikatan kerja yang formal antara perusahaan dan karyawan. Perusahaan harus membayar kepada karyawan atas kontribusi yang diberikannya kepada perusahaan, dan karyawan harus memberikan kontribusinya kepada perusahaan sesuai tugas dan tanggung jawabnya untuk mendapatkan pembayaran kompensasi tersebut. Lalu mencapai kepuasan kerja karyawan. Dengan kompensasi yang diperoleh oleh karyawan bisa memenuhi kebutuhan fisik maupun non-fisik. Merekrut karyawan yang berkualitas. Dengan kompensasi yang memadai, perusahaan akan lebih mudah untuk menarik karyawan yang berkualitas untuk menunjukkan perusahaan. Meningkatkan motivasi kerja karyawan. Kompensasi yang memadai diterima karyawan akan mempermudah manajer memotivasi karyawan untuk meningkatkan produktivitasnya. Ada meningkatkan stabilitas karyawan. Kompensasi yang mencapai keadilan baik internal maupun eksternal, solidaritas, konsisten, dan kompetitif dapat menjamin stabilitas serta menurunkan perputaran dan absensi karyawan. Lalu karena meningkatkan disiplin karyawan. Kompensasi yang memadai akan mendorong disiplin karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, karena mereka merasa bahwa perusahaan mampu memenuhi kebutuhan mereka baik fisik maupun non-fisik. Yang ketujuh, mencegah masuknya pengaruh serikat pekerja ke dalam perusahaan. Dengan mengkompensasi yang memadai, karyawan tidak akan tertarik pada aktivitas serikat pekerja karena mereka merasa bahwa untuk mendapatkan kompensasi yang bisa memenuhi kebutuhannya tersebut, mereka harus berkonsentrasi pada pekerjaan. Yang terakhir, menghindari intervensi pemerintah. Dengan kompensasi yang memadai, tidak ada lagi keluhan karyawan, dan tidak ada alasan bagi pemerintah untuk melakukan intervensi masalah upah dan gaji karyawan. Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, perusahaan harus memiliki standar kompensasi yang memadai. Keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja mengacu pada kondisi fisiologis, fisik, dan psikologis karyawan yang memang diakibatkan oleh lingkungan dan fasilitas kerja yang disediakan perusahaan. Perusahaan yang melaksanakan program keselamatan dan kesehatan kerja dengan baik secara signifikan dapat mencegah berbagai kecelakaan kerja atau penyakit tertentu pada karyawannya. Kondisi fisiologis fisik merupakan berbagai akibat dalam bentuk penyakit, cedera, atau meninggal karena pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja yang kurang baik. Gangguan keselamatan dan kesehatan kerja dapat berupa kecelakaan kerja, penyakit yang diakibatkan oleh pekerjaan, ada kehidupan kerja berkualitas rendah karena stres pekerjaan dan kelelahan kerja. Gangguan-gangguan di atas selain menyebabkan tidak tercapainya target produk dan layanan demi memenuhi kebutuhan pelanggan, juga membuat perusahaan harus menanggung biaya uang tidak sedikit jumlahnya. Oleh sebab itu, perusahaan harus mengelola program keselamatan dan kesehatan kerja dengan sebaik-baiknya. Lalu setelah diketahui penyebabnya, perusahaan dapat menjalankan program keselamatan dan kesehatan kerja di antaranya. Yang pertama, pemantauan tingkat keselamatan dan kesehatan kerja. Kedua, mengendalikan stres dan kelelahan kerja. Ketiga, mengembangkan kebijakan kesehatan kerja dan menciptakan program kebugaran. Kepuasan kerja karyawan. Setiap individu memiliki tingkat kepuasan yang berbeda-beda sesuai dengan sistem nilai yang berlaku pada dirinya. Semakin tinggi penilaian terhadap kegiatan dirasakan sesuai dengan keinginan individu, maka semakin tinggi pula kepuasan terhadap kegiatan tersebut. Dengan demikian, kepuasan kerja merupakan gambaran evaluasi seseorang atau perasaan sikapnya senang atau tidak senang, puas atau tidak puas dalam bekerja. Beberapa teori mengenai kepuasan kerja yang telah cukup dikenal antara lain sebagai berikut. Ada teori ketidakpuasan, yaitu dispensi teori, mengukur kepuasan kerja seseorang dengan menghitung selisih antara sesuatu yang seharusnya terjadi dengan kenyataan yang dirasakan karyawan. Yang kedua, ada teori keadilan atau equity theory. Teori ini bahwa kepuasan tergantung dari ada atau tidaknya keadilan di dalam bekerja. Yang ketiga, ada teori dua faktor, two-factor teori. Teori ini menganggap kepuasan kerja dan ketidakpuasan sebagai hal yang berbeda dan mengelompokkan karakteristik pekerjaan menjadi dua, yaitu satisfice, motivator, dan dissatisfice. Faktor-faktor tersebut yaitu adanya tempat bekerja yang tepat, pembayaran yang sesuai, organisasi manajemen, supervisi yang tepat, pekerjaan yang tepat. Selanjutnya, pemutusan hubungan kerja.
Pengurangan tenaga kerja merupakan keputusan yang tidak berdiri sendiri. Berbagai kepentingan perusahaan harus diselamatkan agar perusahaan bisa bertahan hidup dan ikut bermain dalam persaingan yang sangat tinggi intensitasnya. Beberapa alasan perusahaan dapat melakukan PHK, yaitu yang pertama TK, tenaga kerja melakukan mangkir, pelanggaran maupun tindak pidana. Yang kedua, tenaga kerja mengundurkan diri. Yang ketiga, terjadi perubahan struktur perusahaan. Yang keempat, perusahaan tutup atau pilot. Yang kelima, tenaga kerja masuk masa pensiun. Baik, sekian dan terima kasih atas presentasi yang saya sampaikan. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.